Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Jumat 18 April 2025. Jumat Agung mengenang sengsara dan wafat Tuhan. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 52 ayat 13, sampai dengan bab 53 ayat 12. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai 9. Dan bacaan Injil, Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Salib, kebenaran yang tetap misteri bagi pesiara pengharapan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berdiri dalam keheningan. Tidak ada lonceng berbunyi, altar kosong, liturgi sunyi. Hanya salib yang berdiri tegak, diam, namun berbicara. Di tengah dunia yang terbiasa mencari jawaban cepat dan makna yang bisa segera dijelaskan, hari ini kita justru diajak untuk berdiam, memandang dan merenungi sebuah misteri yang tak habis diungkapkan oleh akal, yakni salib. Banyak orang pandai membuat tanda salib. Banyak pula yang memakainya sebagai kalung, simbol budaya, bahkan warisan keluarga. Salib tampak di mana-mana, tetapi maknanya tak selalu hadir di hati. Ia terlihat, namun sering terselubung. Ia dekat, namun belum dipahami sepenuhnya. Salib adalah misteri yang tetap menyapa kita, para pesiara pengharapan, dan kita hendak memaknainya sekarang dalam ibadat yang agung ini. Saudari dan saudara yang terkasih, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama memperlihatkan wajah hamba Tuhan yang menderita. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Kita sulit menerima bahwa kemuliaan bisa tersembunyi dalam luka, atau bahwa kemenangan bisa lahir dari penderitaan. Dunia lebih menyukai pahlawan yang kuat, bukan sosok yang tersalib. Namun justru dari salib itulah Yesus menebus dunia. Kebenaran salib tidak bisa dikuasai oleh logika, karena salib adalah wajah kasih yang melampaui perhitungan manusia. Surat kepada orang Ibrani menggambarkan Yesus sebagai imam agung yang tidak menjaga jarak, tetapi menjadi satu dengan penderitaan manusia. Ia menangis, ia berteriak, ia terluka. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia tidak hanya tahu apa itu luka, ia memikulnya. Inilah solidaritas Allah yang paling dalam. Tidak hanya menyembuhkan dari kejauhan, tetapi masuk ke dalam gelapnya derita manusia untuk membawa terang. Salib adalah tempat kasih Allah menjelma sepenuhnya. Inilah yang dikisahkan secara dramatika dalam Injil Yohanes hari ini. Kisah sengsara atau pasio tidak menggambarkan Yesus yang putus asa, melainkan Yesus yang tetap teguh dan menyerahkan diri sepenuhnya. Ia tidak melawan saat ditangkap, tidak membela diri saat diadili, dan berkata dengan tenang, "Sudah selesai." Kalimat ini bukan seruan kekalahan, melainkan deklarasi kemenangan. Salib bukan akhir, melainkan awal dari keselamatan yang nyata. Di sana Yesus memerintah dari takhta salibnya, bukan dengan pedang, tetapi dengan pengampunan, bukan dengan kuasa dunia, tetapi dengan kelembutan kasih. Saudari dan saudara terkasih, dalam tahun jubileum ini, kita diajak melihat kembali makna salib dalam hidup kita sehari-hari. Tahun rahmat ini menandai kebebasan dari perbudakan dosa, pemulihan relasi, dan pengharapan baru.
Salib menjadi titik temu antara kelemahan manusia dan belas kasih Allah. Di sanalah hutang kita ditebus dan jalan pengampunan dibuka. Namun salib bukan hanya untuk dikenang, ia harus dijalani. Setiap hari kita memikul bentuk-bentuk salib kehidupan, luka-luka keluarga, kegagalan-kegagalan, penyakit, kekecewaan, bahkan krisis iman. Tapi dalam salib Kristus, semua itu tidak lagi sia-sia. Di sanalah kita belajar tetap lembut di dunia yang keras, tetap mengampuni dalam budaya balas dendam, dan tetap percaya di tengah ketidakpastian. Itulah hidup sebagai pesiara pengharapan. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita mencium salib bukan sekadar sebagai simbol penderitaan, tetapi sebagai tanda kehidupan baru. Kita tidak hanya memandang salib dari jauh, tetapi membiarkannya masuk ke dalam luka kita, ke dalam doa-doa kita, ke dalam harapan-harapan kita yang belum selesai. Salib bukan hanya cerita masa lalu, tetapi jalan yang harus terus kita tapaki hari ini dan selanjutnya. Mari kita menatap salib bukan dengan rasa kasihan, tetapi dengan hati yang terbuka untuk diubah. Biarlah salib membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih berani mencintai. Sebab salib adalah kebenaran Allah yang agung dan cintanya yang tak terbatas. Dan meskipun kebenarannya tetap misteri, kita tahu di dalamnya ada harapan yang tak akan mengecewakan. Petikan butiran sabda Allah pada hari Jumat Agung. Salib adalah tempat di mana logika manusia berhenti dan kasih Allah mulai berbicara dengan bahasa luka yang menyelamatkan. Di dunia yang memuja kekuatan dan kejayaan, salib berdiri sunyi, namun dari sanalah lahir pengampunan, harapan, dan hidup yang baru. Kita tidak hanya memandang salib, kita memikulnya, karena hanya lewat salib, jiwa kita dibentuk untuk percaya, bertahan, dan mencintai tanpa syarat. Doa Jumat Agung, salib, kasih yang tak terbatas. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan salib-Mu yang suci, kami berdiri dalam diam yang penuh penyesalan. Salib-Mu adalah misteri yang tak habis dimengerti, namun di sanalah kami menemukan kasih yang tak terbatas. Engkau tidak hanya mengajarkan cinta, tetapi memikul luka-luka kami, menebus kami dengan hidup-Mu. Dalam kelembutan-Mu, Engkau mengalahkan kebencian. Dalam keheningan-Mu, Engkau meruntuhkan kuasa dosa. Teguhkanlah kami untuk memikul salib kami setiap hari, dalam luka yang tersembunyi, dalam pengampunan yang sulit, dan dalam iman yang tetap bertahan meski tak selalu mengerti. Jadikan kami pesiara pengharapan yang tidak takut menapaki jalan salib-Mu, karena kami percaya di dalam salib ada hidup, di dalam luka ada cahaya, dan di dalam penderitaan ada kasih yang menyelamatkan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita.